Jadi kalau tadi kan downstream, sekarang kita coba ubah dengan angka yang sama, dengan soal yang sama, bagaimana kalau soalnya ingin jadi upstream. Betul yang sudah dijawab tadi oleh Feral, Kelvin, Nur. Jadi kalau kita ubah sedikit aja kata-katanya, S-nya yang jual ke P, alias P yang beli dari S, sudah jadi upstream soalnya. Yang perlu kalian nanti untuk cari angka unrealized profit kan dari saldo akhir ya. Berarti sepakati persediaan akhir tahunnya kalau dari S jualan benda ke P, ya nanti persediaan akhir tahunnya harus jadi milik P yang dibeli dari S. Itu kata-katanya harus diganti seperti itu. Lagi ya. Upstream S yang menjual persediaan barang dagangan ke P, sehingga posisi akhir tahunnya persediaan itu harus ada di gudangnya P yang sebelumnya sudah dibeli dari S. Itu soalnya sama, angkanya sama, langsung berubah jadi upstream kalau seperti ini. Mari kita kerjakan ulang. Sekalian kalian biar tahu bedanya downstream sama upstream. Sengaja saya copy paste yang tadi. Jadi yang tadi sudah saya copy paste di sheet ini. Nanti kalau di Excel jangan keliru ya, ini down, yang ini up. Mungkin supaya lebih aman saya tambahkan di sini waktu kalian belajar nanti. Yang itu downstream, yang ini yang akan kita pelajari sekarang upstream. Nanti downstream, upstream, perhatikan akan saya kasih warna blok warna kuning, itu bedanya. Selain yang saya blok teman-teman, berarti sama semua. Kita coba lihat dari analisa EKBV. Analisa EKBV-nya sama ya. Cost kurangi BV, dialokasikan ke net assetnya, land, building, equipment, kemudian ada amortisasi, semuanya benar-benar sama. Jadi untuk analisa EKBV tidak ada bedanya. Lalu, untuk jurnal transaksi pun kita perlu melihatnya dari dua bagian. Yang P beli S, dividen, net income, amortisasi ekses, itu juga nggak akan berubah. Karena ini sebenarnya adalah jurnal dasarnya chapter 4 gitu kan. Jadi nggak mungkin beda. Tapi saat kita mengerjakan yang chapter 5, nah ini sekarang saya blok warna kuning, berarti ada bedanya antara downstream atau upstream activity. Masih ingat yang tadi disebut unrealized profit kenapa? Ya, kita carinya dengan kali silang tadi untuk tahun 2011 unrealized profitnya 5.000, untuk 2012 unrealized profitnya 11.250. Kenapa disebut 5.000 sama 11.250 itu adalah unrealized atau tidak sah? Karena itu adalah selisih profit antara pokok sama harga jual, berarti profit. Profit yang terkandung di persediaan akhir yang masih belum laku ke orang luar. Masih di gudangnya P, S jualan ke P, masih belum laku di gudangnya P. Sehingga unrealized profit-nya Sylvia ketemu 5.000 untuk tahun 2011 dan ketemu 11.250 untuk tahun 2012. Nah, kalau tadi downstream, maka Sylvia boleh langsung masukkan 5.000 sama 11.250. Karena ini upstream, kalikan dengan kepemilikan. Masih ingat P memiliki S berapa persen? 80%. 80%. Jadi itu loh teman-teman, bedanya downstream sama upstream. Kalau downstream 5.000, kalau upstream 4.000. Kalau downstream 11.250, Sil, kalau upstream 11.250-nya harus Kali 80%. kali 80% menjadi 9.000 saja. Penjelasannya begini teman-teman. Kenapa kok harus dikali dengan kepemilikan? Bayangkan ya. Saya ambil contoh, saya tadi punya angka 5.000. Bayangkan, downstream P jualan ke S 5.000. Ya sudah, itu P yang jualan. Berarti 5.000 itu profitnya P. Karena kita jadi P, 5.000 kita akui semuanya. Karena memang P yang untung 5.000, kita sebagai P ngakui 5.000. Tapi kalau S yang jual inventory ke P, berarti penjualnya itu S. Jadi yang dikatakan untung 5.000 tadi itu profit punyanya S. Sedangkan kita sebagai P itu nggak boleh menguasai semua 5.000-5.000-nya. P itu hanya beli S 80%. Sehingga profitnya bagi P hanya 4.000 saja. Terus pertanyaannya, sisanya buat siapa? 5.000, 4.000 untuk kita P, 1.000-nya punyanya 20% NCI, minoritas. Itu penjelasannya. Kenapa kalau upstream, jurnal transaksi, angkanya harus dikali persentase kepemilikan.
Logika berpikirnya mirip kayak tadi, unrealized itu dari persediaan akhir dengan bantuan perkalian silang. Kalau yang realized profit berasal dari unrealized tahun lalunya. Itu sudah asumsi di advance. Jadi yang tadi 4.000-nya masih belum laku 2011, akan laku ke pihak luar 2012. Unrealized 2011 akan menjadi realized pada tahun depannya 2012. Ini lebih baik kalian tambahkan perincian. Karena kita akan membutuhkan angka-angka yang utuh nanti waktu kerja kertas kerja. Jadi jangan cuma tulis 4.000, jangan lupa tuliskan itu caranya. Toh nanti angka ini akan kita gunakan untuk kertas kerja. Jadi kan habis ketemu jurnal transaksi. Jurnal transaksinya bedanya ternyata cuma angkanya. Kalau di upstream itu angka-angkanya harus dikali persentase kepemilikan. Nah, sebenarnya nanti yang selanjutnya akan saya lakukan yaitu menghitung saldo investment sama income. Saya nggak mau sebut itu sebagai perbedaan antara downstream sama upstream. Kalau kalian tanya angkanya beda, ya jelas beda. Jurnalnya tadi saya ubah, ya otomatis pasti angkanya beda. Cuma apakah itu suatu perbedaan? Kalau saya bilang bukan ya. Memang downstream atau upstream ya memang harus menghitung investment sama income. Kita buktikan sekilas. Kebetulan saya kerjanya pakai Excel. Jadi angka-angka yang tadi dibantu sama teman-teman di awal tadi, nah kan masih tersimpan di sini berasal dari sel yang mana. Saya cuma mengingat kembali loh, ini dari sini. Nanti waktu lihat recordingnya kalian lihat ya. Ini mengurangi, terus ini ada mengurangi lagi, terus ini masih 0, nggak ada investmentnya. Saya jumlahkan semua yang ada di debit, kurangi dengan semua yang ada di kredit. Kalau tadi perbedaannya 11.800. Kalau yang upstream, perbedaannya 12.800. Dari 720 jadi 732, semakin besar maka perbedaannya letakkan di sebelah debit. Angka 732 akan lanjut ke tahun depannya, kemudian dilanjutkan lagi ya, cari di tahun 2012, investmentnya di kredit artinya mengurangi, kemudian investmentnya yang di debit itu artinya menambah. Nah, kalian bisa lihat ini satu persatu, nanti saya jumlah lagi, yang di debit kurang yang kredit. Angkanya nanti selisihnya antara saldo awal dan akhirnya kan 3.800. Karena dari 732 jadi 736 berarti selisihnya di sebelah debit. Jadi kalau ditanya apakah ini beda angkanya, ya beda. Tapi bedanya itu bukan karena konsep upstream downstream, bukan. Makanya saya nggak blok kuning ya. Tapi ini memang beda karena gara-gara tadi. Karena kita ganti angka ya otomatis account-nya juga ganti angka. Income-nya kita juga cek ya. 64 kurangi 7.200. Tadi kan kurang 5.000, sekarang jadi kurang 4.000. Kalau untuk income saldonya nggak lanjut tahun depannya. Jadi mulai dari 0 lagi, mulai dari angka baru lagi, tahun 2012 dari 80, kurangi 7.200, kurangi 9.000, tambah 4.000. Ini angkanya beda sama yang tadi teman-teman. Tapi sama, caranya debit kurangi kredit. Kemudian untuk analisa implied FOBV, unamortized excess, dan amortisasi tidak ada perbedaan sama sekali. Karena ini konsepnya nggak terganggu sama chapter 5. Ini konsep yang chapter 4. Mari kita lanjut lagi sekarang ke jurnal kertas kerja. Kita temukan lagi perbedaannya downstream sama upstream ya.